Namanya pendidikan itu harus mendidik secara moral. Baru ini loh, menteri di demo oleh karyawannya rame-rame seperti itu. Iya. Kalau saya selaku menteri begitu, saya nggak benar, saya akan laporkan ke polisi. Pak Prabowo memerintahkan Kapolri lidik ini kasus. Hai guys, ketemu lagi di Sentana Podcast. Saya Michael Sinaga bersama kawan saya, wartawan senior Bapak Janes Yahan. Gimana kabarnya Pak? Kabar baik. Baik ya. Tapi yang tidak baik-baik saja Kementerian Pendidikan Tinggi ini. Masa di luar kementerian itu ada demo puluhan orang meminta bahwa kami jangan dijadikan babu. Waduh, ini luar biasa ini. Tuduhannya luar biasa ini. Jangan dijadikan babu. Berarti kan ada sesuatu yang salah dengan Bapak Menteri ini kan. Iya. Dan setelah itu ada yang beredar ini Pak. Rekaman suara yang menunjukkan bahwa dia itu sedang mungkin menampar atau apa katanya ya. Diduga dia sedang menampar seseorang di situ. Kamu kerjanya apa sih? Maaf Pak, saya nggak sempat nemenin. Ya maaf Pak, saya nggak sempat nemenin Pak. Ampun Pak, ampun Pak. Maaf ya Pak, saya nggak sempat nemenin. Menurut Bapak gimana nih? Sampai-sampai dia keluar lewat pintu belakang. Dia takut siapa sih? Takut ketemu siapa dia di situ? Jadi oke. Ini sebetulnya masalah etika dan moral. Ya. Bapak Menteri Satrio Ya. yang berbuat tidak sesuai dengan etika dan moral, sementara dia seorang dokter, dan seorang dosen. Itu Ya. harusnya moral dia seperti nggak bisa. Karena Departemen Pendidikan pun, namanya pendidikan itu harus mendidik secara moral. Ya. Betul. Dan satu, kenapa takut? Semua manusia sekarang takut karena bersalah. Oh. Dia berarti salah, betul-betul salah Berarti ya. kelakuan dia itu lewat pintu Salah. belakang menunjukkan dia merasa bersalah. Iya, baru ini terjadi di kementerian selama mulai dari zaman Soeharto sampai zamannya Jokowi sampai Prabowo sekarang. Baru ini pas ASN, karyawan, pegawai kementerian mendemo menterinya. Berani banget itu. Berarti betul-betul udah terlalu kurang ajar sekali Pak Menteri itu. Betul itu. Sampai dibilang babu. Kalau masalah babu itu sebetulnya kan mereka karyawan. Yang menggaji kan bukan menteri menggaji mereka. Betul, negara yang menggaji. Kok arogan sekali. Jadi itu saya kurang setuju kalau perbuatan tidak seperti mungkin itu. Ada asap kalau tidak ada api ya. Iya. Jadi demo itu nggak mungkin dong mereka asal-asal demo aja. Iya, betul. Nah, yang menarik begini Pak. Pak Menteri ini, Pak Satrio, mengaku rekaman yang beredar ini nih, Iya. itu bukan suara dia katanya. Tapi kan kalau menurut saya AI sih ada sekarang ya, bisa mengcloning suara saya. Tapi itu kan rekaman itu sudah terlalu banyak suara di sekitarnya. Contohnya ada suara begini nih. Iya. Nah, ini kan tidak bisa dibikin-bikin oleh AI. Iya, ada Kalau hanya suara misalkan selamat pagi itu bisa-bisa saja. Iya. Tapi gimana menurut Bapak ini? Kenapa dia sampai membuat-buat alasan seperti ini, Pak? Gini, kalau masalah rekaman suara itu secara kasat mata sih sudah saya dengar. Itu ada kemungkinan 80% benar itu. Benar. Asli, Pak ya? Asli. Kalau dia nggak benar, satu. Kalau saya selaku menteri begitu, saya nggak benar, saya akan laporkan ke polisi. Supaya polisi menyidik. Jangan semua bilang Pak Satrio itu bilang, kami akan lacak bersama teman-teman. Lah, teman-teman menteri. Harusnya kalau memang gentleman, lapor ke polisi. Betul. Bahwa itu IT. Nanti akan ada polisian dari ahli-ahli IT-nya mengatakan benar apa tidak itu. Ya, ahli itu forensik ya. Iya, dan ada akan diperiksa suara siapa itu. Akan muncul nanti saksinya. Itu suara saya, Pak. Atau perlu nih kita telepon dan mungkin datangkan ya sahabat kita Pak Roy Suryo, pakar telematika, pakar IT ini. Iya, nanti malam dia mungkin hari ini pun dia akan pelajari itu semua, benar Ya, atau tidak. kita berikan waktu ke beliau Iya. untuk mempelajari ya. Iya. Baru kita besok akan datangkan atau tanyakan. Nah, ya saya juga sepakat Pak, AI ini kayaknya belum secanggih itu. Nah, lalu begini Pak, dia setelah itu mau menghubungi Pak Prabowo lewat Mayor Teddy. Nah, Mayor Teddy mengatakan, oke, Pak Prabowo nggak masalah nih dengan ini. Ini pengakuannya Pak Satrio loh ya. Iya. Di Kompas nih kemarin dia ada mengakui seperti ini. Saya melapornya lewat Mayor Teddy.
Kemudian baru tadi menyapa pada Bapak Presiden. Dan dari Presiden ke Mayor Teddy dikatakan oleh beliau nggak ada masalah. Nah, masalahnya ya saya bingung nih. Kok ada kejadian yang sebombastis ini? Baru ini loh, menteri di demo oleh karyawannya rame-rame seperti itu. Tapi Pak Prabowo kayaknya tidak mau bertindak. Kenapa ini, Pak? Apakah Pak Prabowo mengizinkan menterinya menampar ASN? Atau apa ini? Ya jelas dong, kalau memang Pak Prabowo sudah dikasih tahu seperti ini kejadiannya, walaupun itu laporannya nggak benar, laporannya Pak Satrio kepada Pak Teddy, bisa aja. Oh, menurut Bapak dia belum nelpon tapi ngakunya udah nelpon. Ngaku udah nelpon. Enggak, ini... kalau nelpon oke aja. Pak Prabowo pun nggak tahu, kita sejujurnya aja ngomong Pak Satrio nih. Tidak mungkinlah Pak Prabowo mengatakan perbuatan yang anarkis, perbuatan yang kasar disetujui dan tidak diizinkan oleh Pak Prabowo. Nggak mungkin itu, yakin saya. Paling tidak juga seperti kemarin. Ya. Dia mengatakan dipanggil 2 pejabatnya, diklarifikasi. Katanya pendepo itu minta maaf. Pendepo yang mana minta maaf? Sementara si Neni Erdina akan ke DPR mengadukan itu rencana dia. Ibu Neni Erdina yang katanya dipecat ya? Iya, dipecat itu. Itu akan ke DPR. Jadi jangan segampang aja menteri mengatakan udah kelar klarifikasi, udah minta maaf pendemo. Yang minta maaf siapa? Iya, namanya aja kita nggak tahu ya. Nah, ini kita harus jelas-jelas ini guys, karena ini kasus tidak main-main ya. Iya. Ini kasus baru pertama kali terjadi sejak zaman Soeharto ya. Iya. Bahwa ada menteri yang didemo sampai seperti ini. Iya. Nah, jadi Pak, satu yang membuat saya tertarik lagi, ini soal CCTV. Saya jadi teringat kita sering membicarakan Pak Ferdy Sambo dulu. Kasus Ferdy Sambo. Di mana CCTV itu nggak ketemu-ketemu, bahkan katanya hilang. Nah, ini mirip juga nih, CCTV-nya mana? Kita lihat dong. Ya. Nah, menurut Bapak, ada persamaan nggak di antara kasus ini? Lebih dari Sambo. Waduh, jangan Ini begitu dong. Bener, kalau ini karena si Sambo itu masih 1 nyawa loh. Iya. Ini banyak puluhan karyawan yang korbannya. Akhirnya diselamatkan dia. Akhirnya CCTV nggak tahu di mana. Harusnya makanya ini bolak-balik saya bilang kembali, saya katakan bahwa ini perlu ranah dari kepolisian menyidik ini semua. Oh. Biar jelas. Jadi jangan gini-gini aja ya. Jangan. Apa ngomong-ngomong ke media aja. Iya. Bongkar, laporkan ke polisi supaya semuanya terbongkar. Bila perlu Pak Prabowo memerintahkan Kapolri lidik ini kasus. Oh, itu iya. aja. Soalnya waktu itu kan Pak Ferdy Sambo itu hanya jenderal bintang 2 ya, notabene-nya ya, level-level Kapolda. Iya. Ini menteri loh, Pak. Ya makanya level-levelnya Kapolri, level-levelnya menteri harus presiden perintahkan itu. Jangan mana berani Kapolda. Kapolri nggak berani. Kapolri pun saya tahu nggak berani karena masalah ini kan menteri sesama satu derajat mereka. Betul. Jadi harus Kapolri atas perintah presiden ya. Nah, itu. Baru ini kasus ini akan terbongkar. Atau dilaporkan oleh korban, melaporkan bahwa perbuatan tidak menyenangkan. Nanti di CCTV itu kelihatan buktinya mana, ini suara ini. Nah itu betul, biar tahu, jangan main-main loh menteri ini. Dianggap masyarakat itu tidak tahu hukum, bisa. Biar masyarakat jangan dibodoh-bodohi terus lah. Iya, bisa. Masa dibilang suara palsu. Korban itu bisa bikin laporan, nanti dikawal sama masyarakat. Oh iya, betul tuh guys. Jadi nanti masyarakat seperti di kasus Ferdy Sambo, kita akan kawal terus ini guys. Iya. Maka kepada Bapak Presiden Prabowo, benar-benarlah mengangkat menteri-menterinya yang betul-betul yang punya moral dan yang cerdas untuk ke negara ini. Jangan seakan-akannya dia menjadi menteri, seakan-akan jadi raja. Bukan babu karyawannya itu. Karena yang menggaji ASN itu adalah kami kok, rakyat. Oke. Ini menarik ini guys. Katanya menterinya itu harus disaring yang mempunyai moral. Iya. Kira-kira gitu Pak ya? Iya. Nah sekarang ini kan kita Gen Z, milenial juga sangat concern dengan mental health. Iya. Dengan kesehatan jiwa. Iya. Apa memang menurut Bapak perlu dites semua menteri-menteri ini tentang kesehatan jiwa? Ya semuanya pasti nggak lulus lah kalau yang kemarin. Ya mungkin ada yang lulus, ada yang enggak kali ya. Iyalah. Mungkin kalau ada yang nampar orang seperti ini nggak lulus kali Pasti ini. nggak lulus. Kesehatan jiwanya atau Iya, gimana? iya. Menurut Bapak perlu itu dilakukan? Sebetulnya nggak perlu banget lah. Cuma Nggak perlu amat ya dilihat sebenarnya. aja ininya apa. Tapi gimana ya jejak digital mereka kan sebetulnya bagus-bagus. Betul. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba arogan seperti karena dia seakan menteri, seakan udah raja, dia nggak bisa itu. Harus Jadi sebelum menteri dia baik-baik aja. Iya. Tapi udah jadi menteri kok tiba-tiba begini gitu Pak ya. Kaget. Ini memang
harus diperiksa ini Pak orang-orang ini. Dan yang terakhir Pak, kita melihat kemarin Gus Miftah mengolok-olok tukang es teh. Dan akhirnya rakyat marah lah kira-kira gitu. Dan akhirnya dia mundur dengan baik-baik. Iya. Apa menurut Bapak Menteri Dikti ini harus mundur baik-baik aja deh daripada jadi masalah? Ya kalau memang masih dari moral, dari pertanggungjawaban perbuatannya, daripada melancung kemana-mana ini, dia mundur aja. Bahwa saya tidak sanggup, bahwa saya tidak bisa menahan emosi saya. Ya, Itu aja kok. dan saya tidak pantas menjadi menteri, Iya, kira-kira gitu ya. Itu iya. Oke guys, jadi menurut Pak Janes, kalau memang ini betul-betul terjadi ya udah Pak Menteri, mari kita laporkan ke polisi, Iya. ya kan? Mari kita buka CCTV di rumah Iya, Anda betul. atau di tempat kejadiannya dimanapun itu, dan supaya kita semua tahu nih Iya. kenyataannya seperti apa sih. Iya. Bener nggak Anda menampar ASN itu? Dan kalau memang tidak benar, supaya nama Iya. Anda juga pulih. Betul, betul. Dan kita tidak nanya-nanya Iya, lagi soal iya. ini. Dan yang demo itu ditindak aja tuh. Iya. Kalau emang bohong kan gitu Pecat kan. semua kalau memang Pecat-pecatin benar. aja Iya. gitu Pak ya. Iya, pecat aja. Tapi kalau memang itu benar, menterinya juga harus dipecat. Oke, ya betul. Fair nih. Siapa yang memang membuat kegaduhan nggak jelas, mendingan dipecat Iya, aja iya, daripada iya. programnya Pak Prabowo terhambat. Betul, Kira gitu betul. Pak ya. Iya. Dan bagusnya seperti Gus Miftah ya Ya. baik-baik lah, nggak usah ngotot bahwa Iya. itu palsu, bahwa itu Iya. diizinkan Pak Prabowo atau segala macam kalau memang terjadi. Iya. Jadi kita juga tidak kelamaan ngomongin ini Iya. dan sebaiknya langsung dibuka aja kenyataannya seperti Iya, apa. iya, ambil dari jalur hukum aja, memang Iya. betul itu. Dan jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen. Kamu percaya nggak sih sebenarnya Pak Menteri ini nampar orang yang dimaksud itu? Dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.